Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan aku, Atikah Nurkarimah. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang tulisan yang berjudul Islamic Education and Development of Educational Tradition and Institution yang ditulis oleh Yaiha Baiza. Selamat menyaksikan. Pendidikan di dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, di mana Sunnah dipelajari melalui hadis. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama pengetahuan dan juga pendidikan bagi umat muslim yang menjadikan sumber pengetahuan, pembelajaran, dan juga pendidikan agama. Konsep pengetahuan dan pendidikan yang dipercayai oleh seorang muslim yaitu membaca, menulis, dan juga mengajar. Hal ini terdapat di dalam ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad merupakan guru sekaligus pembimbing untuk umatnya. Beliau menyampaikan ajaran Islam di masjid di Madinah. Seorang muslim dibangun dengan semangat cinta untuk pengetahuan dan pendidikan, sehingga dari hal tersebut mampu menciptakan banyak pusat peradaban dan pengembangan pemikiran di berbagai bidang pengetahuan. Dari perkembangannya, terdapat dua faktor yang telah memicu ekspansi besar-besaran pada lembaga pendidikan di dunia. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis, yang kedua perluasan wilayah. Mengapa perluasan wilayah bisa dikatakan sebagai faktor pemicu? Ya, karena perluasan wilayah membutuhkan sistem politik, administrasi, dan keuangan yang baik, sehingga membutuhkan orang-orang yang terpelajar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pendidikan dasar. Bentuk terorganisir dari lembaga pendidikan dasar dimulai saat Khalifah Umayyah. Lembaga ini menyediakan pendidikan tingkat dasar dan dikenal dengan banyak istilah, antara lain yaitu kutab, maktab, zawiyah, halaqah, dan juga majelis. Di periode awal Islam, istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, namun kemudian kutab dan maktab mulai diterapkan untuk pendidikan dasar, sedangkan untuk istilah lain juga mencakup pendidikan dan tradisi untuk pendidikan tingkat lanjut. Nah, di pendidikan di Jazirah Arab kala itu masih sangat sederhana dan juga mendasar. Terdapat dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan Al-Quran dan juga pendidikan non-Al-Quran. Nah, setelah pendidikan dasar, yaitu pendidikan perguruan tinggi, di mana pendidikan perguruan tinggi pada masa Islam klasik sering dikaitkan dengan konsep madrasah. Munculnya madrasah memberikan bentuk dan struktur yang terorganisir untuk pendidikan dan menyediakan jalan baru dan sistem organisasi untuk pendidikan tinggi. Secara historis, perubahan besar dalam pengembangan pendidikan tinggi terorganisir dan pusat penelitian dimulai di bawah kekhalifahan Abbasiyah, di mana terdapat dua khalifah yang berperan dan berpengaruh, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani dan juga Khalid bin Barmak. Pendidikan tinggi pada abad pertengahan terbuka untuk berbagai bidang ilmu. Pada saat itu, Al-Farabi dan juga Ibnu Khaldun mengklasifikasikan berbagai ilmu. Yang pertama yaitu Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu menjadi 5, yaitu ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu matematika, ilmu alam dan metafisika, dan juga ilmu politik. Sedangkan Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu menjadi 2, yaitu ilmu alam dan juga ilmu filsafat. Selanjutnya, pada periode modern, serangan dan tekanan Eropa terhadap lembaga dan juga pendidikan Islam mengakibatkan munculnya dua kubu, yaitu kubu non-konservatif dan juga kubu konservatif.
di mana kubu non-konservatif ini berpendapat untuk mengambil model pendidikan Eropa. Pelopor pemikiran ini adalah Syed Ahmed Khan dan juga Sayyid Jamal al-Din al-Afghani. Sedangkan kubu konservatif, mereka menolak lembaga politik, ekonomi, dan budaya Eropa modern. Mereka ingin untuk kembali ke masa awal Islam. Nah, meskipun perubahan zaman modern pada pendidikan, periode klasik tetap bertahan hingga saat ini, terutama pendidikan di masjid dan juga madrasah. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Mungkin masih banyak kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.